Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nindya Ayu Utari dari Divisi Corporate Secretary selaku MC pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai pemaparan dari narasumber, kami mohon kesediaan Bapak Mirza Aditya Suara selaku Direktur Utama LPPI untuk berkenan membuka dan menyampaikan opening speech pada webinar pada hari ini. Terima kasih Mbak Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk memberikan opening speech nih. Tapi ya saya mungkin kasih beberapa slide presentation gitu ya, beberapa slide presentation yang mungkin ada juga bisa berguna buat kita memahami situasi ekonomi pada saat ini dan juga bagaimana sektor keuangan digital bisa berkontribusi lebih banyak lagi, lebih baik lagi, lebih banyak lagi pada waktu kita sekarang mengalami masa pandemi dan juga pasca masa pandemi begitu ya. Kalau kita lihat dari sisi makroekonomi, ekonomi dunia tentu sedang terpuruk begitu ya. Bisa next slide. OECD itu barusan saja membuat prediksi bagaimana keadaan ekonomi dunia. Dia pakai dua skenario. Skenario kalau single hit, jadi artinya ya single hit ya sekarang ini kita mengalami single hit. Kemudian kalau double hit itu berarti ada second wave. Ada second wave. Nah, jadi kalau single hit dunia akan turun itu seperti yang warna biru. Tapi kalau ada second wave, maka kemudian recovery-nya tertunda, ada recovery sedikit, kemudian yang warna merah, kemudian terjadi lagi kontraksi. Mungkin bisa selanjutnya. Nah, kemudian OECD membuat prediksi ekonomi akan seperti apa. Kalau ekonomi dunia dikatakan bahwa kalau single hit itu tahun 2020 ini turun ke 6%. Jadi turun artinya negatif 6%. Kemudian tahun depan itu bisa naik 5,2. Di mana Indonesia itu prediksinya adalah minus 2,8 tahun ini dan tahun depan bisa positif 5,2. Memang prediksi beragam ya. Prediksi beragam, ada yang kalau pemerintah masih pakai angka minus 0,4 sampai 1%. Bank Indonesia juga di sekitar itu. Tapi banyak analis sudah mengatakan bahwa karena second quarter akan negatif dan third quarter masih menjadi pertanyaan apakah masih negatif atau bisa positif, sehingga memang kita lebih baik mungkin pakai konservatif. Kalau kita ambil dari OECD ini, kalau first wave kita di 2020 tapi kepada second wave, dan mudah-mudahan tidak terjadi, kalau ada second wave itu bisa ke minus 3,9 tahun ini. Ya. Tapi tentu minus 3,9 itu kalau dibandingkan dengan banyak negara, ya Rusia itu minus 8% tahun ini, begitu. South Africa minus 7,5%, United Kingdom minus 11,5%. Jadi memang kalau kita diprediksi bahwa minus 2,8 sebenarnya alhamdulillah bahwa masih kondisinya masih relatif baik. Tapi tentu ya cuma relatif baik. Yang jelas kondisinya buruk dibandingkan situasi sebelum COVID. Mungkin selanjutnya. Nah, tapi situasi saat ini tentunya bukan situasi yang kita alami di bulan Maret dan bulan April. Maksudnya, kalau kita lihat di pasar keuangan, bulan Maret, bulan April itu rupiah sudah hampir tembus 17.000. Surat berharga negara itu sudah menembus 8,3% pada saat itu, padahal sudah ditahan oleh Bank Indonesia. Stock market juga jatuh
indeksnya bahkan waktu itu kalau nggak salah di bawah 4.000 begitu ya. Tapi sekarang situasinya sudah lebih baik karena apa? Karena berbagai bank sentral di dunia dan berbagai pemerintah di dunia membuat stimulus. Stimulusnya tentu besar sekali dan stimulusnya itu tentu kemudian membuat utang berbagai negara menjadi meningkat. Tetapi kalau tidak dilakukan stimulus ya akan tambah terpuruk. Nah, karena adanya stimulus bank sentral dan stimulusnya pemerintah berbagai negara termasuk Indonesia, maka kondisi keuangan, sektor keuangan, persepsi itu kemudian menjadi positif. Kita lihat di situ bagaimana spread sudah mulai membaik, bahwa inflow sudah mulai ada lagi, begitu. Tapi tentu belum kembali kepada situasi sebelum COVID, gitu ya. Dan memang situasi sektorialnya masih jelek, ya. Jadi memang pasar keuangannya sudah meningkat, tetapi sektor realnya masih sangat buruk, begitu ya, masih sangat buruk. Nah, selanjutnya ini juga masih terkait dengan persepsi, tapi juga sudah mulai melihat kepada sektor real. Memang sektor real ini, apakah sektor real di bulan Mei itu menjadi titik terendah, atau di bulan Juni masih akan menjadi titik terendah? Ini masih menjadi pertanyaan. Tetapi kalau kita lihat bahwa PSBB sudah mulai dilonggarkan, mudah-mudahan titik terendah sektor real itu mudah-mudahan bulan Mei. Ya, saya ambil contoh. Penjualan mobil masa normal bulan Januari Februari 79.000. Bulan April 7.500-an. Bulan Mei 3.500. Seluruh Indonesia loh ini. Seluruh Indonesia ya. Nah, mudah-mudahan itu adalah titik terendah ya. Mudah-mudahan di bulan Juni, di bulan Juli sudah lebih baik. Lanjutnya juga kondisi makro karena impor turun, maka ekspor impor defisit kita mengecil. Ekspor impor defisit kita mengecil, itu juga kemudian membuat jadi situasi tekanan kepada neraca pembayaran itu juga membaik. Terus inflasi juga lebih rendah. Inflasi sekitar 2,2% yang baru diumumkan untuk bulan Mei ya. Kemudian terkait inflasi tahun ini kemungkinan bisa di bawah 2,5% dan mungkin tahun depan juga masih di bawah 3%. Artinya apa? Artinya suku bunga Bank Indonesia satu masih punya ruang pelonggaran tahun ini, mungkin satu kali lagi, dan untuk tahun depan rasanya tidak perlu naik gitu untuk sampai tahun depan begitu. Selanjutnya kalau kita lihat juga cadangan devisa yang pernah sampai turun pernah 9 miliar dolar pada saat kita tertekan itu di bulan April. Sekarang cadangan devisanya sudah kembali ke 130 miliar. Nah, terus selanjutnya dari capital inflows tadi kami tunjukkan bahwa tadinya nggak ada yang mau masuk di stock market kita, tidak ada lah yang mau masuk di SBN, tidak ikut lelang SBN pemerintah. Tapi sekarang investor asing sudah mulai masuk ke stock market kita, investor asing sudah mulai masuk ke lelang pemerintah terkait surat berharga negara, terkait sukuk negara, sehingga itu kemudian juga membuat rupiahnya bisa menguat. Selanjutnya, nah ini kemudian kita sudah mulai masuk terkait digital economy. Nah, tentu di saat seperti sekarang transaksi di sektor realnya turun, ya. Transaksi di sektor realnya turun. Tapi coba kita lihat ya, kita lihat yang chart warna kiri ini, yang warna kiri yang sebelah kiri. Nilai transaksi uang elektronik tetap tinggi. Jadi nominal transaksi UE itu sempat turun di bulan Maret, di bulan April, tapi kemudian meningkat kembali ya, yang warna hijau gitu. Memang volume transaksinya turun ya. Tapi terkait dengan nilai transaksinya, ternyata nilai transaksi dari uang elektronik itu tetap tinggi. Artinya apa? Terjadi shift, orang tadinya bayar pakai uang cash, takut COVID, kemudian pindah ke uang elektronik, pindah bayar pakai mobile banking, dan seterusnya. Selanjutnya, nah ini saya ambil contoh aja ini. Saya ambil contoh salah satu bank, di dalam hal ini adalah Bank Mandiri, begitu ya, yang
yang figurnya bisa saya dapat di websitenya. Itu kalau kita perhatikan yang sebelah kanan itu ada yang chartnya naik terus, itu adalah mobile banking transaction. Kita lihat bahwa mobile banking transaction value-nya dari tahun 2016 terus naik. Tadinya 55 triliun per kuartal, sekarang menjadi 245 triliun, 241 triliun per kuartal. Itu artinya memang orang semakin convenient melakukan secara digital, begitu ya. Selanjutnya, nah memang kalau kita lihat dari fintech kan juga melakukan lending, ya karena ekonomi sedang jelek, perusahaan fintech juga tentu lebih berhati-hati. Maka kalau kita lihat memang month on month outstanding pinjamannya turun 7%, yang sebelah kanan month on month-nya turun 7%, walaupun year on year-nya masih naik 67%. Dan tentu NPL tentu naik. Bukan cuma di fintech, di NPL di perbankan juga meningkat, NPL di fintech naik dari yang tadinya April tahun lalu 2,6%, sekarang 4,9%. Tapi nanti kalau ekonomi mulai recover, ya NPL ini juga nanti akan mulai recover. Terus Bank for International Settlement ini adalah asosiasi bank sentral di dunia. Mereka barusan ini membuat beberapa pointers lah. Dia mengatakan bahwa COVID, pandemik itu membuat orang concern terhadap cash gitu. Dia mengatakan bahwa sebenarnya kalau transmission lewat banknotes itu sebenarnya sih lebih rendah dibandingkan kalau kita tatap muka dan sebagainya. Jadi dia bilang ya beberapa bank sentral tentu kemudian meyakinkan kepada masyarakat bahwa pakai cash itu masih baik, dan cashnya itu kemudian dikarantina dan sebagainya, itu juga dilakukan oleh Bank Indonesia, ya. Tapi ya di poin ke 1, 2, 3, 4, di poin keempatnya mengatakan bahwa beberapa bank sentral kemudian mengencourage contactless payment, ya. Jadi looking ahead, development could speed up the shift toward digital payments. Nah ini makanya sekarang kita membuat seminar pada hari ini, bahwa development di future itu akan shift toward digital payment. This could open a divide in access to payment instruments, which could negatively impact unbanked and older consumers. Nah dia bilang gini, kita saya udah nggak muda sih, tapi maksudnya generasi milenial terbiasa dengan gadget, terbiasa dengan digital, semua bisa mudah untuk memakai digital payments. Tetapi bagaimana yang sudah usia lanjut, tidak terbiasa pakai komputer, internet, dan sebagainya. Jadi memang bisa saja nanti terjadi dua market. Jadi market yang untuk orang-orang yang masih gaptek, gitu, sama market yang sudah tech savvy, gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa shift kepada digital payment ini akan terus mengakselerasi. Selanjutnya, nah ini, behavior is changing, but not all digital payments options are contact free. Ya, ini yang dia tunjukkan yang sebelah kanan ini. Kalau masih pakai EDC, masih pakai pencet-pencet, ya kan? Kalau masih pakai EDC, masih pakai pencet-pencet. Pencet-pencet berarti habis dipencet masih harus kita lap lagi kita seka pakai sanitizer, hand sanitizer, dan sebagainya. Jadi ini belum benar-benar digital, begitu, kira-kira begitu ya. Terus PwC India, jadi PricewaterhouseCoopers India, dan juga bank BBVA di Spanyol, ini bank besarnya Spanyol, mereka juga membuat beberapa pointers mengatakan bahwa contactless payment, SMS link based payments, and wearables will see an uptick, akan naik. Increase in customer education initiative and measures to combat fraud. Nah, biasanya kalau pakai teknologi digital dan sebagainya, sisi negatifnya adalah kita harus sadar bahwa ada fraud, bahwa ada hack, dan sebagainya. Jadi harus ditingkatkan customer education terkait hal ini. Kemudian nanti ada increase virtual card issuance. Jadi kredit card tapi virtual, debit card tapi virtual gitu. Increase online presence of small and medium business. Jadi ini mungkin nanti tempatnya Ibu yang dari Tokopedia pasti
bahwa akan semakin banyak SME yang kemudian mendaftar kepada e-commerce, ya, karena customer-nya juga semakin terbiasa dengan e-commerce. Kemudian payment processors will be encouraged to invest in service quality and to increase infrastructure and capacity. Kalau nanti semakin banyak yang pindah ke digital, tentu kapasitas harus dinaikkan, service quality harus dinaikkan. Kemudian online paperless processes to issue products like unsecured loans and credit cards. Nanti ada credit card virtual, ada loans mungkin mortgage loan pakai cara digital, ada KTA pakai cara digital. Nah, hal seperti ini nanti akan akselerasi gitu ya. Nah, menurut BBVA, changes to maximum limit for contactless payments memerlukan flexible regulatory framework. Karena masyarakatnya nanti berpindah ke digital lebih cepat dari perkiraan, maka tadinya misalnya saldo di e-money hanya boleh 10 juta, boleh dinaikin 20 juta, ternyata kebutuhannya 50 juta. Nah, ini semua membutuhkan flexibility dari regulator. Tapi tentu regulator harus meyakinkan bahwa playernya itu aman menyimpan dana nasabah. Kemudian BBVA juga mengatakan the efficiency and flexibility of cloud computing itu penting. Dengan semakin banyak yang digital, maka kebutuhan untuk cloud juga semakin tinggi, gitu kan. Jadi hal ini juga tentu membutuhkan flexibility dari regulator, baik itu regulator di sektor keuangan maupun regulator di sektor non keuangan. Boleh nggak cloud-nya pakai cloud di luar negeri? Hal-hal seperti itu. Nah, itu tentu membutuhkan flexibility dari regulator. Selanjutnya, International Chambers of Commerce, dia mengatakan bahwa all governments to take emergency measures to immediately void all existing legal prohibition on the use of electronic trade documentation. Artinya apa? Kalau teman-teman yang terbiasa dengan urusan ekspor impor tuh semua masih pakai dokumen fisik, ya, masih pakai dokumen fisik, dilihat letter of creditnya dan sebagainya. Sekarang di masa COVID, orang takut dengan dokumen fisik, ya, maka ICC, International Chamber of Commerce bilang, hai berbagai government, berbagai regulator, kamu harus adopt new policy, bahwa ini harus sudah saatnya bill of ladings, bill of exchange, promissory note, commercial invoice, semua harus digital, semua harus online, begitu kira-kira. Jadi itu ajakan dari International Chambers of Commerce. Selanjutnya, nah ini CB Insights, ini yang ahli soal e-commerce, ahli soal fintech, mereka badan research gitu, dia mengatakan bahwa the long-term impact of COVID will differ across segments, with sectors including payment, insurtech, and hybrid robo-advisors expected to benefit. Jadi dia bilang payment sectors, insurance tech, dan robo-advisor yang hybrid akan pick up karena ada kebutuhan terhadap itu, gitu ya. Selanjutnya, World Bank bikin studi juga. Dia mengatakan bahwa expanding digital financial services can help developing economies cope with crisis now and boost growth later. For some time, it has been clear to us at the World Bank that expanding use of digital financial services support economic development and poverty reduction. Contohnya, membagi bansos sekarang bisa pakai digital, begitu. Kartu prakerja, terlepas dari kartu prakerjanya masih menjadi kontroversi, ya. Tapi ini kan nanti akan diperbaiki platformnya dan sebagainya. Tetapi nanti membagi seperti bansos, pelatihan dan sebagainya itu bisa dengan cara digital. As the world grapples with the COVID, the importance of digital financial services in providing secure, low-cost, and contactless financial tools to citizen and government has become even more apparent. Large e-commerce platform, ini tempatnya Asti tadi dari Tokopedia, large e-commerce platform and telecom operators
have leverage to the ability of digital finance to facilitate payments, to offer services such as lending and insurance. Ya, termasuk juga tentu sektor pendidikan, sektor training ya. Nanti Pak Anang dari Google nanti juga bisa share mengenai dunia pendidikan, dunia training di masa COVID ini dan di masa depan ini akan semakin banyak yang tentu pakai online. Selanjutnya, World Bank juga mengatakan essential elements for accelerating these developments. Apa saja essential elementsnya? Satu, investment in the prerequisite for developing digital financial services. Apa itu? Harus develop apa? Mobile broadband infrastructure. Jadi mobile broadband infrastructure-nya harus disiapin G4, G5 terusnya gitu ya. G4, G5, especially in remote area. And development of agent networks that meet individual local need to cash in and cash out. Expansion of digital identification, biometric system, ya. Nah, ada kemarin diskusi, ya kan? Masih nih ditulis. Mohon maaf ya. KPK mengatakan bahwa itu pakai face recognition. Face recognition, kenapa perlu pakai face recognition? Ya, saya bertanya, kalau harus pakai online, tidak ketemu fisik, bagaimana cara mengenali orang? Apa memang cukup pakai nomor induk penduduk saja? Apa benar nomor induk penduduk Indonesia itu tidak ada yang double? Sehingga perlu diperkuat dengan sidik jari, dengan face recognition. Dalam rangka apa? Supaya tidak terjadi frauds, tidak terjadi money laundering, dan sebagainya. Jadi memang mungkin teman-teman aparat penegak hukum juga perlu belajar tentang digital menurut saya ya. Bagaimana effort di digital economy ini terkait dengan anti money laundering, terkait dengan anti frauds. Expansion of open application programming, ini disebutnya API ya. Jadi nanti API antar bank, API antara bank dengan fintech dan sebagainya. Publicly available means for developer to access proprietary software so that new application can communicate and interact with one another. Jadi antar bank aplikasinya bisa saling bicara lah kira gitu. Bank dengan fintech aplikasinya bisa saling bicara dan sebagainya. Mungkin nanti Pak Rudi nanti mungkin bisa jelasin hal ini gitu. Regulatory framework that allow most people to benefit from digital financial services and ensure a competitive ecosystem. Terus, whether and how to permit non-banks to have access to national payment infrastructure and issue electronic money. Enable access to government data platform, gitu kan? Ada yang menanyakan, kok bisa mengakses Dukcapil? Nah, sekarang pertanyaannya, Dukcapil itu kan ada tentu kebutuhannya untuk apa, gitu kan? Bank bisa mengecek nasabah bisa bayar apa tidak dari SLIK, ya kan? Tapi mungkin SLIK saja tidak cukup, ya kan? Tidak semua nasabah itu sudah pernah punya pinjaman. Kalau yang belum punya pinjaman gimana? Ya kan? Perlu ada informasi-informasi lain. Karena ini semua dunianya dunia yang tidak ketemu fisik. Jadi perlu ada informasi-informasi lain. Tapi tentu ada protection data, ada individual rights. Nah, ini harus balance antara menjaga protection data, menjaga individual rights dengan bagaimana financial services bisa menyalurkan kredit tanpa ketemu orang. Nah, ini yang harus dicari balance-nya. Kalau saya ngelihat di media itu media masih belum paham itu balancing antara dua hal ini, gini ya. Jadi tolong teman-teman media juga pahami kenapa diperlukan dari sisi bank perlukan informasi-informasi itu, karena kalau nggak ada informasi malah masyarakatnya nggak bisa dapat kredit begitu. Nah, it is important to manage the risk. Ya, ini unauthorized disclosure tadi yang saya sebutkan harus ada balance perlindungan data pribadi. Tapi juga ada balance bagaimana bank menjaga risk misuse of impersonal data dan discrimination gitu. Terus selanjutnya, nah ini saya dapat data dari Bibit nih. Bibit ini yang dia pakai teknologi bisa melihat mengenai behavior orang. Dia punya data, dia mengatakan bahwa
Karena sekarang ini retail transaction melalui handphone itu meningkat pesat. Retail transaction melalui handphone meningkat pesat, sehingga number of investor di Indonesia itu yang melalui handphone, dia beli mutual funds, atau dia beli sekuritas, dia beli saham, dia beli ori, itu lewat handphonenya saja, lewat gadgetnya saja, itu meningkat pesat. Kita lihat dari 2016 ke 2019. Yang tadinya investornya 2015 hanya 434.000, belum pakai gadget dan sebagainya. Sekarang sudah pakai gadget, menjadi 2,4 juta. Dan ini terus bertambah. Terus, ini hanya menunjukkan saja UBS itu mengatakan bahwa di region Southeast Asia ini sudah ada beberapa yang cukup besar. Belum besar banget, belum seperti Google, belum seperti Amazon. Ya, kalau kita bicara Google itu kan sudah di atas 700 miliar dolar, di atas 800 miliar dolar. Tapi untuk level Southeast Asia ini sudah cukup besar. Ada yang besarnya 25 miliar, Grab itu besarnya 14 miliar. Ini Tokopedia ini di sini ditulisnya berapa? 7 miliar. Ya, 7 miliar dolar. Ada Gojek berapa? Sekitar 10 atau berapa itu? Dan ada Bukalapak, ada OVO, ada Traveloka, dan lain-lainnya. Nah, ini masa depannya dunianya akan beralih ke digital. Terus, nah ini 3 out of 4 people in ASEAN itu lack access to basic financial services tadi. Jadi dengan sekarang punya HP dan sebagainya, maka orang-orang yang tadinya underbank, orang-orang yang tadinya tidak punya rekening bank, kemudian bisa di-approach lewat digital marketing, ya. Kemudian dia membuka account, apakah account bank, apakah account mutual funds, apakah account sekuritas, apakah account asuransi dan sebagainya. Dan ini kita tidak bicara asuransi dengan premi yang ratusan ribu rupiah atau premi yang jutaan rupiah, bukan. Ini asuransi yang kecil-kecil, beli ori juga beli ori 100.000 rupiah begitu. Jadi itu terjadi sekarang di Indonesia. Jadi itu semua terjadi karena bantuan dari teknologi, bantuan dari digital ekonomi. Jadi mungkin itu dari saya. Jadi saya memberikan opening speech sama sekaligus presentasi. Sekali lagi terima kasih atas nama LPPI dan selamat mengikuti webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mirza Aditya Suara telah berkenan untuk membuka webinar pada hari ini. Selanjutnya akan kami serahkan kepada Bapak Edi Setiadi selaku moderator untuk memandu diskusi kita pada hari ini. Kepada Bapak Edi Setiadi kami persilahkan, Pak. Terima kasih Nindi atas pembukaannya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baru saja tadi kita mendengarkan opening speech dari Pak Mirza. Selanjutnya, sebagaimana kita maklumi bahwa kita sekarang ini tema kita yaitu antara new normal, new business, dan new hope, ya. Sebagaimana sudah disampaikan melalui flyer-flyer dari LPPI. Kalau Wikipedia menerjemahkan new normal itu adalah merupakan suatu kondisi di dunia usaha, ya, dan di sini perekonomian yang biasanya terjadi sebagai akibat dari adanya krisis yang terjadi. Sehingga di sini disebutkan tidak hanya yang terakhir terkait dengan COVID-19, tapi juga dari krisis 2007, 2008, dan juga global resesi tahun 2008-2012, dan sekarang ini adalah COVID-19, ya. Biasanya di sini ada sesuatu terminologi yang sebelumnya dikatakan sebagai abnormal, ke depan ini menjadi suatu hal yang biasa, ya. Jadi pengertian new normal seperti itu. Kalau dari McKinsey, ya, dalam laporannya tahun 2009 juga 2009 juga sudah mengungkapkan, ya, mengenai new normal tersebut, tentunya dari
kaitannya dengan global resesi tadi, ya, di sana disebutkan juga akan muncul dua hal. Yang pertama katanya nanti peran pemerintah akan meningkat kembali ya di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Nah, selain memang ada dampak yang positifnya adalah adanya koordinasi yang lebih baik dan juga adanya lebih transparan. Tapi yang di sisi yang kurang baiknya yaitu akan muncul kebijakan yang sifatnya proteksi ya. Nah, ini adalah yang diungkapkan oleh McKinsey merespon adanya new normal pada tahun 2019. Tapi pada umumnya adalah dikatakan bahwa siapa yang bisa menyiapkan diri dari sisi awal, tentunya dia akan less risk ya untuk menghadapi kondisi-kondisi ke depan tersebut ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa dalam definisi di kita yang disampaikan oleh Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bahwa new normal itu adalah tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Sementara kalau ketua tim pakarnya dari Gugus Tugas Percepatan, yaitu perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Ini sedikit pengantar terkait dengan judul dari webinar kita. Untuk selanjutnya, kami ingin mengundang di sini Pak Anang. Ya, Pak Anang itu adalah sebagai Digital Transformation dan Cloud Solution dari Google. Untuk tidak berpanjang-panjang lagi, nanti Pak Anang mungkin akan menceritakan bagaimana apa yang bisa dilakukan oleh Google terhadap kondisi di new normal tersebut. Kami mengundang Pak Anang untuk menyampaikan. Silakan Pak Anang. Terima kasih Pak Edi, terima kasih waktunya, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya coba langsung aja share screen saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Kami hari ini akan coba share tentang new normal. Mungkin sudah hampir tiap hari sepertinya kita mendengar istilah ini. Dan bagaimana kami dari tim Google Pod sebenarnya bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Agendanya hari ini saya punya mungkin 4 yang saya bilang, introduction, understanding kita tentang current status quo, bagaimana kita bisa membantu kondisi yang sekarang. Sedikit nanti kami akan tampilkan reference dari customer kami. Yang terakhir kita wrap up. Oke, seperti yang Pak Edi sampaikan, saya baru pulang ke tanah air Oktober tahun kemarin, join dengan Google Cloud Indonesia. Sebelumnya di Singapura dengan Microsoft Asia Pacific selama 13 tahun. Sebelumnya di KPMG dan ada beberapa tempat pekerjaan yang lain. Oke, untuk perkenalannya mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan page ini. Google ya tampilannya simple gitu kan. Kalau kita mencari, kita tinggal ketik sesuatu, kita klik search, langsung keluar tampilannya. Tetapi apa yang sebenarnya ada di belakang tulisan yang sangat simpel ini? Dan bagaimana proses di belakangnya, sehingga pada saat kita mencari sesuatu akan tampil dalam waktu yang lumayan cepat menurut ukuran kita sekarang. Jadi di belakang hal yang sangat simpel di halaman pertama Google ini terdapat beribu-ribu dan mungkin jutaan server yang ada di seluruh dunia, di mana kami maintain across the globe ya, mulai dari Amerika sampai ke Asia. Jadi selama ini kalau kita hitung sejak Google berdiri itu sudah lebih dari 2 dekade, di mana pengalaman kita untuk building operating global scale services. Kalau boleh saya flashback sebentar tentang produk-produk yang mungkin sudah sangat masyarakat. Hal ini kita bisa lihat, kita ada 9 ini adalah produk-produk dengan user sebanyak 9 miliar. Jadi yang pertama dari tahun 97 kita pada saat kita punya Google Search, ada Gmail yang mungkin Bapak Ibu juga sudah cukup familiar, Google Maps, YouTube kita launching tahun 2006, dan yang fakta yang menarik, YouTube ini sekarang menjadi search engine yang kedua setelah Google Search. Kenapa? Karena banyak sekali orang untuk mencari informasi larinya ke YouTube. Android, salah satu operating system yang kita pakai di handphone kita, Google Chrome,
apabila kita browsing di internet, ini salah satu opsi untuk kita browsing sebagai browser. Google Play, di mana kita bisa beli aplikasi di Android foto kita, Google Drive untuk menyimpan data, dan yang terakhir yang kita launching adalah Google Photo. Semua produk ini masing-masing sekarang jumlah usernya adalah 9 miliar user dan terus bertambah. Nah, untuk kita bisa menghandle sebanyak user ini dengan untuk masing-masing produk, disitulah data center kami sebenarnya berperan. Dan semua yang kita tampilkan di sini 100% menggunakan machine learning. Apa itu machine learning? Mungkin seiring jalan kita juga saling kita coba gali lebih lanjut. Jadi Google is all about data center sebenarnya. Jadi teknologi yang di dalamnya, manajemen data, bagaimana kita menganalisa data dan segala macam hal ini yang kita coba, hal-hal yang Google sudah punya. Google sudah punya pengalaman, punya knowledge-nya. Kita mau coba transfer ini ke customer kami, ke Bapak Ibu, supaya kami juga bisa share our experience. Untuk data segala macam, security kabel antar negara, antar benua, itu kami kerjakan sendiri. Jadi Google membuat dalam hal ini, untuk menjaga kualitas dan juga untuk menjaga compliant dan juga untuk comply dengan regulasi, kita lakukan semuanya sendiri. Jadi menggunakan global Google Standard, di mana semuanya itu kita rangkum dalam suatu platform yang kita namakan Google Cloud Platform, gitu kan. Banyak yang bicara tentang kenapa kok Google Cloud itu. Salah satunya pastinya kalau kita bisa kasih contoh, Google Cloud itu apa sih? Google Cloud itu adalah data center dengan semua service yang ada yang kita tawarkan di atasnya, baik berupa data management, machine learning yang tadi, AI gitu kan, application modernization, itu semua adalah service-service yang ada di data center kami. Yang kami tawarkan adalah customer enterprise kami yang ada di Indonesia, daripada mereka memanage data center mereka sendiri, mereka bisa memakai fasilitas dari kami, service dari kami, ya di mana nanti sistem pembayarannya adalah membayar sesuai pemakaian. Jadi misalkan kita sekarang butuh hanya 1 giga, yang dibayar 1 giga, dan bayarnya itu bulanan. Jadi hal ini akan membantu dari company-company untuk masalah cost saving. Dan of course karena kita mempunyai data center yang dari segi skalabilitas itu adalah sangat mumpuni. Jadi kami juga garansi dari segi speed and performance dan juga reliable. Karena mungkin nanti Bapak Ibu tidak perlu bingung harus ada yang menjaga data center, harus ada yang memaintain powernya, listrik atau mungkin AC-nya, pendingin segala macam, karena semuanya akan dihandle oleh Google langsung. Of course reliability, kita akan jamin reliability ini. Dan terakhir security. Kalau masalah security, kita juga sudah mempunyai sertifikasi global yang kita sudah comply, baik dari mungkin yang paling dekat di Asia Pasifik maupun sampai ke ISO 27001 di tingkat global. Kembali ke slide selanjutnya, slide sebelumnya yang masalah reliability, mungkin saya bisa kasih contoh seperti ini, Pak. Nantinya akan ada Mbak dari Tokopedia yang mungkin yang akan share setelah saya selesai present. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami belanja di toko online seperti Tokopedia atau yang lain pada saat ada program di Lebaran, pada saat ada program mungkin 11 November atau 12 Desember, 12 gitu kan, sekarang sering tuh ada promo seperti itu. Pada saat terjadi promo di waktu-waktu yang tertentu tersebut, penjualan dari toko-toko online ini naik 5-7 kali lipat. Itu yang saya baca. Bisa dibayangkan apabila kita memaintain data center sendiri, sedangkan nanti di hari-hari tertentu kita harus bisa scale secara masif, dan untuk keesokan harinya setelah program selesai kita akan kembali ke normal. Alangkah repotnya dan alangkah susahnya untuk memaintain data itu. Nah, disitulah kami berperan. Kami menyediakan suatu data center, gitu kan, yang Bapak Ibu bisa gunakan sesuai pemakaian. Hari ini misalkan pakai 1, besok 10, balik lagi ke 2 atau 3, itu terserah dari customer kami.
Nah, disitulah kami mungkin yang bisa kami highlight bagaimana kami bantu dalam hal ini. Sekarang untuk data center kami yang kami tawarkan ke customer, kita punya 73 zone dan ada di 24 cloud region. Dan alhamdulillah besok karena juga supaya bisa comply dengan BI dan OJK dan juga dengan ketentuan pemerintah, insya Allah besok kami akan meluncurkan Indonesia Data Center di Jakarta. Jadi data center Google untuk skala hyperscale, untuk US skala hyperscale adalah yang pertama yang akan hadir di Indonesia untuk bisa membantu enterprise customer dan juga corporate customer di Indonesia. Sudah cukup perkenalannya, kita sekarang masuk ke pembahasan yang mungkin tentang new normal dan juga new business model, new hope seperti yang Pak Mirza dan Pak Edi bilang tadi. Saya sebutnya current status quo. Nah, kenapa saya tulis current status quo? Ada di slide selanjutnya. Jadi what's happening? Mendadak setelah terjadi coronavirus outbreak ini, all become digital overnight. Ya. Customer yang biasanya mungkin pergi ke, jangankan jauh-jauh ke supermarket, biasanya pergi ke Alfamart, pergi ke Indomaret gitu kan. Sekarang mereka mungkin pakai Gojek online untuk beli, karena udah malas untuk melakukan physical distancing atau social distancing. So the customer behavior has changed, ya. Dan cara kita berbelanja, cara kita bepergian dan segala macam totally change. Nah, untuk banking, physical banking, kontak payment, di mana kita mungkin ketemu orang di suatu tempat, kita melakukan transaksi, kita memberikan uang tunai dan segala macam, sekarang sangat-sangat menurun transaksi itu. Data yang lebih lengkap tadi sudah Pak Mirza perlihatkan. Dan juga the need to have banknote. Banknote ini maksudnya mata uangnya. Kita sekarang sangat jarang untuk transaksi menggunakan mata uang tunai. Bahkan mungkin kalau di Jakarta juga oleh pemerintah DKI kita disarankan untuk melakukan transaksi non tunai. Nah, hubungannya dengan bank sendiri sekarang, dengan kondisi yang sekarang ada, bank dipaksa untuk memprovide contact-free digital banking. Selama ini mungkin kita biasa mendengar digital banking, tapi karena adanya coronavirus ini, outbreak ini, ada ketambahan 2 kata nih Pak, di depannya digital banking, yaitu contact-free digital banking. Terus selain itu, yang paling dirasakan mungkin oleh rekan-rekan di perbankan, naik secara grafik secara cukup tajam, kontak dari customer ke contact center, ke call center. Dari yang biasanya belum pernah melakukan transaksi di online banking, atau mungkin buka rekening, gitu kan, hal-hal yang baru buat mereka, di mana mereka harus membiasakan. Nah, itu mengakibatkan jumlah call ke contact center itu demikian drastis naiknya. Ini berdasarkan beberapa share dari rekan-rekan di perbankan. Ya, jadi yang berubah apa? Yang berubah masa depan kita untuk bekerja, untuk belajar, penggunaan dari modern teknologi, hal-hal orang yang maksudnya bagaimana orang melakukan transaksi banking, dan yang paling penting juga jangan sampai lupa Pak, value of brands itu sekarang sangat-sangat penting. Karena kita sudah susah untuk melakukan istilahnya sales yang melakukan direct sales segala macam. Jadi untuk kita benar-benar bisa meningkatkan brand kita di mata masyarakat, memberikan image yang bagus ke masyarakat itu juga sangat penting dengan kondisi yang sekarang. Ini juga tadi sudah sempat diperlihatkan oleh Pak Mirza dari apa sih yang implikasi dari COVID-19, mulai dari retail banking, capital market, insurance, atau payment. Semuanya mungkin masalahnya mirip. Consumer credit sekarang dan loan repayment itu sekarang banyak isu. Karena banyak orang mungkin yang penghasilannya tidak seperti yang sebelum hal yang sekarang, atau mungkin malah unemployment, ya kan, atau mungkin kehilangan pekerjaan. Jadi banyak sekali hal-hal yang timbul yang mungkin kita nggak prediksi sebelumnya terjadi, dan kita harus siap menghadapi ini. Sekarang kita ada di new normal, gitu kan.
Dari all normal kita sebutlah all normal, terus balik ke new normal. Apakah kita akan balik ke all normal? Atau new normal ini akan berlaku terus? Kita akan berada di new normal ini terus-menerus. Hal ini yang mungkin harus kita tanyakan dan kita renungkan, supaya kenapa? Supaya kita juga bisa mempersiapkan diri, gitu kan, untuk melakukan langkah ke depan. Saya rasa sekarang dan mungkin hari ini kita harus menjadikan saat yang tepat sebagai foundation yang tepat, gitu kan, untuk apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa depan yang baru ini. Gitu. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu biasa dengar namanya digital transformation, business transformation, gitu. Udah berapa dari tahun yang lalu itu banyak sekali didengungkan kata-kata itu. Orang mungkin berpikir, oke, saya melakukan digital transformation, saya melakukan business transformation, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Karena kondisi ini itu tidak bisa dirubah. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kita harus dilakukan sekarang. We need to do it now. Ya, jadi dengan kondisi yang sekarang, apabila kita tetap sebagai quote-unquote mungkin traditional banking, pressure-nya akan sangat banyak. Ya, dari kompetitor kita yang udah melangkah sebagai non-tradisional, gitu kan. Sekarang masyarakat juga udah susah untuk datang ke cabang, gitu kan. Customer ekspektasi juga berbeda, dan juga pastinya dari policy, dari BI OJK juga akan terus evolve. Nah, ini mungkin salah satu pressure dari yang kita dapatkan untuk segera melakukan perubahan. Jadi yang saya bilang tadi, yang kita butuhkan untuk melangkah ke digital banking adalah sekarang. Itu yang mungkin kita lihat sebagai yang bisa kita rangkum dan bisa kami pahamin sebagai current status quo. Nah, bagaimana dalam hal ini Google bisa membantu? Ada 3 hal yang saya coba rangkum dari keadaan yang sekarang. Yang pertama, bagaimana kita bisa support bisnis Bapak dan Ibu dengan tingginya demand dalam hal ini untuk online banking application. Ya. Kita banyak baca di koran, baca mungkin juga di online media, bagaimana bank-bank yang sekarang mendapatkan jumlah customer baru yang subscribe untuk menjadi customer melalui online banking itu meningkat sangat tajam. Saya tahu Mandiri, gitu kan, BNI dan semua bank mungkin yang seperti BCA segala macam, pertumbuhan untuk orang yang semula tidak pernah mempunyai rekening di bank, gitu kan, sekarang terpaksa harus punya di sana karena keadaan memang sudah tidak memberikan pilihan, gitu, kepada customer kita. Jadi di mana kami di sini bisa support demand ini yang sangat tinggi untuk bisa bantu Bapak Ibu untuk melakukan transformasi ini. Dan jangan lupa, yang kita pikirkan nggak cuma customer, tapi kita juga pikirkan employee kita. Kenapa? Karena employee kita juga melakukan perubahan. Mereka juga bekerja mungkin seperti kondisi di Bapak Ibu di kantor, mungkin tidak semuanya bisa masuk kantor. Mungkin 25% masuk minggu ini, 20% masuk minggu depan, atau mungkin di mix. Nah, cara bekerja seperti ini otomatis akan mempengaruhi productivity dan collaboration dari mereka. Nah, company juga harus aware dan harus paham bagaimana selain juga memaintain yang current customer, gimana juga kita bisa retain the employees. Dan yang kedua, mungkin yang bisa kami bantu di sini adalah predicting credit and loans. Ya, di mana tadi di bagian intro saya sebutkan bahwa kelebihan kita dari Google Cloud dan Google secara keseluruhan itu adalah menganalisa data dan mengolahnya melalui machine learning dan memberikan reportnya kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, hal ini nanti akan kami bahas lebih lanjut. Dan yang terakhir lebih penting, dengan teknologi yang kita lakukan, dengan perubahan yang kita lakukan, di mana ini nanti akan membawa efek untuk increase the customer satisfaction. Customer satisfaction, of course, Bapak Ibu pasti paham, hal ini sangat-sangat penting untuk meretain customer dan juga menginvite customer baru untuk menjadi nasabah kita. Pak Anang, maaf 5 menit lagi mungkin ya. Baik Pak, baik. Jadi priority solution yang kita punya mungkin kita bisa bagi jadi
3 hal di sini, di mana kita bisa bantu remote work, collaboration, dan juga mungkin yang nomor 2, stability, continuity, dan capacity dari sistem IT dan mungkin juga sistem bisnis Bapak. Dan yang terakhir, impact modeling analytics. 3 hal ini yang mungkin menjadi 3 pilar utama kita, bagaimana kita bisa membantu customer-customer kami di perbankan. Oke, ini juga salah satu kelanjutan dari yang tadi, bagaimana kita juga bisa bantu Bapak dari segi operation dan finance and regulatory, di mana kita bisa membantu mengolah report-report yang dibutuhkan, yang sepertinya akan semakin banyak dan harus makin intensif. Dari segi operation, di mana kita bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan market analytics, melakukan menggunakan dan segala macam. Saya nggak akan terlalu jauh ke sini, tapi paling tidak mungkin kami akan sampaikan bahwa kami mempunyai AI intelijen yang dimana kita udah bekerjasama dengan beberapa bank-bank baik di Asia atau mungkin juga di worldwide, dimana kami bisa provide konten, Mas. Untuk chatbotnya sendiri mungkin bisa dipakai apa yang sudah di bank Bapak Ibu pakai, tapi kami membantu pengolahan data, kami membantu dari sisi machine learning untuk menampilkan informasi yang tepat kepada customer. Nah, ini salah satu yang kami bisa bantu untuk bisa diskusi lebih lanjut. Dan ini terintegrasi dengan berbagai macam mungkin produk atau teknologi yang sudah biasa ada di market. Ya, bagian terakhir adalah ada 3 customer yang akan kami coba share di sini. PayPal mempercayakan sebenarnya infrastrukturnya ada di kita karena mereka sadar mereka perlu network yang cepat dan juga global backbone yang sangat krusial buat mereka. Mungkin Bapak Ibu juga familiar dengan PayPal ini, salah satu startup yang sangat berhasil didirikan oleh Elon Musk. HSBC ini baru saja kami menyelesaikan proyek dengan mereka, di mana kami melakukan digital transformation dengan HSBC. Untuk yang lokal, kami share di sini apa yang kami sudah lakukan dengan Bank BRI, di mana kami membantu proses dari onboarding dari customer baru yang sebelumnya 2 minggu menjadi sekarang dari 20 menit menjadi 2 menit untuk prosesnya. Nah, ini dilakukan melakukan API management dan beberapa services yang ada di Google Cloud. Gitu. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin ada acara question and answer. Bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya. Saya serahkan ke Pak Edi. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih Pak Anang atas presentasinya yang sangat menarik tadi ya. Jadi setelah mengungkapkan bahwa dalam masa kini itu memang yang dikenal itu adalah value of brand ya. Demikian yang disampaikan oleh Pak Anang. Untuk selanjutnya kami mengundang Ibu Astri, ya Astri Wahyuni. Beliau adalah sebagai VP Public Policy dan Government Relation. Ya, beliau akan menyampaikan judulnya peran ekosistem online menyongsong kemandirian baru. Ya. Saya kira kami persilahkan Bu Astrid untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Pak Edi Setiadi selaku moderator, juga terima kasih kepada Pak Mirza Aditya Suara selaku Direktur Utama LPPI untuk kesempatannya Pak. Pak Edi udah lama nih kita nggak ketemu. Ya Pak. Bapak Ibu peserta webinar baik dari perbankan maupun dari non perbankan. Mungkin kalau boleh di show slide-nya. Ya, mungkin dari saya akan lebih berbagi mengenai bagaimana Tokopedia sebagai peran online menyongsong kenormalan baru di Indonesia. Berikutnya, agendanya hari ini, pertama saya akan bercerita tentang Tokopedia sedikit, kemudian memberikan beberapa hal tentang inovasi Tokopedia selama COVID-19, dan bagaimana kami sebagai online ekosistem, sebagai perusahaan teknologi, dapat membantu masyarakat maupun dunia bisnis dalam menyongsong kenormalan baru atau new normal. Berikutnya, yang pertama adalah sekilas tentang Tokopedia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tahun ini kami memasuki usia 11 tahun beroperasi di Indonesia. Misi kami masih tetap konsisten dari pertama kali kami dibentuk, yaitu mencapai pemerataan ekonomi secara digital.
Kami percaya melalui ekosistem teknologi, pemerataan ekonomi dapat tercapai karena dengan demikian kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memulai dan menemukan sesuatu bisa lebih mudah melalui Tokopedia. Pada tahun lalu kami melaksanakan sebuah riset bersama LPM UI untuk memotret bagaimana dampak Tokopedia terhadap perekonomian Indonesia. Jadi berdasarkan riset tersebut, 1,5% ekonomi Indonesia itu bergerak di Tokopedia. Kemudian ekosistem kami telah menjangkau 97% kecamatan di seluruh Indonesia. Saat ini pengguna kami tercatat lebih dari 90 juta per bulan. Dan saat ini pun 7,2 juta UMKM berjualan di Tokopedia. Bahkan angkanya pada bulan ini sudah menembus 8 juta UMKM, di mana 86,5% di antara mereka adalah pedagang baru. Jadi kemudahan membuka bisnis di Tokopedia mendorong banyak masyarakat menjadi pengusaha maupun memiliki sumber penghasilan baru. Kemudian dari seluruh UMKM kami, 94%-nya adalah penjual skala mikro, yaitu penjual yang memiliki omset kurang dari 100 juta per tahun. Berikutnya, ya ini tadi juga sudah saya sampaikan, kurang lebih kita punya 90 juta pengguna. Hal-hal tadi menjadikan Tokopedia menjadi pilihan utama belanja online di Indonesia. Berikutnya. Nah, bisnis Tokopedia, Bapak dan Ibu, terdiri dari 4 pilar utama. Yang pertama adalah marketplace dan produk digital. Mungkin ini adalah yang paling dekat dengan keseharian Bapak dan Ibu, di mana kami memiliki platform bisnis C2C untuk penjual dan pembeli dengan berbagai kemudahan. Mudah membuka toko, hanya memasukkan nomor handphone, kemudian mudah juga bagi pembeli untuk menemukan ratusan juta jenis produk di platform kami. Saat ini kami juga memiliki 36 produk digital yang memudahkan hidup, jadi bukan hanya produk fisik saja, tetapi juga mulai dari layanan pembayaran, kemudian tiket, dan lain sebagainya ada di Tokopedia. Yang kedua adalah Techfin dan pembayaran. Kami juga memiliki unit usaha dompet digital, investasi yang terjangkau, ada emas, kemudian kredit modal bisnis, kartu kredit virtual, produk proteksi, dan lain sebagainya, di mana kami memiliki banyak sekali mitra yang bergabung di dalam ekosistem Tokopedia. Yang ketiga adalah logistik dan fulfillment. Ini adalah ekosistem pengiriman yang semakin memudahkan pengguna untuk mendapatkan barang-barang yang dibeli dari Tokopedia. Dan kami juga saat ini sudah memiliki fasilitas gudang pintar yang memudahkan penjual melakukan pengiriman barang. Nanti saya akan bercerita bagaimana gudang pintar ini di masa COVID sangat bermanfaat bagi UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Yang terakhir adalah mitra Tokopedia atau biasa juga kami sebut dengan New Retail. Ini adalah aplikasi terpisah dari aplikasi yang sekarang, yaitu untuk memberdayakan warung tradisional berjualan produk secara digital dan juga untuk membuat mereka lebih mudah mendapatkan produk untuk dijual di toko mereka sehingga mereka memiliki harga yang kompetitif dan mampu bersaing dengan modern retail yang ada di daerah-daerah perumahan. Berikutnya. Nah, ini adalah mitra-mitra kami di dalam pembayaran. Jadi di Tokopedia kami bisa mengatakan bahwa ekosistem kami mungkin paling lengkap karena kami memiliki metode pembayaran beraneka ragam. Jadi mulai transfer bank, kita bisa seluruh bank, kemudian kita juga memiliki layanan untuk pembayaran melalui kartu kredit, bisa memiliki cicilan tanpa kartu kredit, kita juga bekerja sama dengan dompet digital, internet banking, cicilan 0%, bahkan kita juga memiliki opsi pilihan pembayaran tunai karena masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum melek digital sehingga mereka lebih nyaman untuk membayar secara tunai misalnya di Alfamart atau Indomaret. Selain itu kami juga bekerja sama untuk debit otomatis dengan BRI Direct Debit misalnya. Berikutnya. Selain mitra pembayaran, mitra logistik kami juga sangat lengkap. Kami memilih bekerja sama dengan hampir semua jenis perusahaan logistik, mulai dari yang konvensional, yaitu mengantarkan barang dalam jangka waktu next day, regular, atau ekonomi, di mana kalau Bapak Ibu sudah terbiasa berbelanja di Tokopedia, ini bisa menjadi pilihan-pilihan bagi konsumen. Ada yang ingin belanja langsung dapat dalam hitungan jam, itu bisa memilih ekspedisi ride hailing seperti GoSend atau Grab sehingga bisa menikmati layanan instan, same day atau reguler. Ada juga yang kargo untuk pengiriman barang-barang yang besar seperti furniture misalnya dan jasa logistik dan pemenuhan. Nah, ini adalah semua logistik partner yang ada di Tokopedia. Berikutnya.
Kemudian yang kedua adalah saya ingin menceritakan bagaimana Tokopedia berinovasi selama COVID-19. Berikutnya, kita melihat selain kita melihat adanya dampak mengenai penyebaran COVID di seluruh wilayah Indonesia, tapi kami juga melihat dampak COVID ini juga di sisi yang lain. Misalnya yang pertama adalah meningkatnya kesadaran kesehatan masyarakat. Kalau kita melihat bahwa sekarang yang namanya cuci tangan, menggunakan masker, itu sudah menjadi new normal, di mana di awal-awal itu sangat sulit sekali untuk dilakukan. Nah, meningkatnya kesadaran masyarakat ini juga merupakan perubahan yang kami lihat dan juga menjadi potensi untuk pengembangan bisnis ke depannya. Yang kedua adalah meningkatnya solidaritas sosial. Kita melihat semakin banyak perusahaan, individu, organisasi ini menggalang aksi-aksi sosial sehingga menjadikan pandemi ini membuat banyak sekali orang-orang bersatu untuk membantu sesama. Yang ketiga juga tumbuhnya semangat inovasi dan kolaborasi. Jadi kita melihat sekarang hampir kita lihat di semua lini bisnis, semua orang berusaha untuk menemukan cara baru dengan cara kolaborasi, berinovasi, yang dulu mungkin sendiri-sendiri berpikirnya, sekarang sudah melihat semuanya sebuah kesempatan yang harus digunakan. Berikutnya, nah ini adalah beberapa program Tokopedia untuk konsumen kami. Jadi ketika pandemi awal-awal terjadi, kami menyadari begitu banyak kebutuhan akan produk sehari-hari seperti produk kesehatan, makanan, minuman, maupun rumah tangga. Namun banyak juga orang yang belum akrab dengan aplikasi Tokopedia, sehingga kita memberikan halaman khusus untuk akses mereka lebih mudah. Kemudian yang kedua, memberlakukan bebas ongkir untuk masyarakat-masyarakat yang juga berada di luar Jawa, supaya mereka dapat akses produk dengan lebih mudah. Yang ketiga, kami juga menutup toko dengan harga tidak wajar, karena kami melihat waktu itu harga masker, harga APD bisa mencapai jutaan rupiah, dan sudah menjadi tugas Tokopedia untuk memastikan konsumen kami mendapat produk dengan harga terjangkau, sehingga kami menutup puluhan ribu toko yang menerapkan harga yang tidak wajar di platform kami. Yang terakhir adalah menjaga paket tetap higienis. Jadi di logistik partner kami memastikan paket-paket didisinfektan sebelum memasuki area penyortiran sehingga lebih aman sampai ke tangan konsumen. Berikutnya, selain untuk konsumen, kami juga memiliki berbagai macam program untuk penjual, apalagi penjual kami 94% adalah teman-teman UMKM ultramikro. Jadi yang pertama, kami membebaskan biaya layanan untuk penjual, terutama untuk kategori makanan, minuman, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, memberikan layanan gudang pintar. Layanan gudang pintar ini adalah sebuah konsep di mana kami membantu para UMKM untuk meletakkan stok barangnya di gudang pintar kami. Nanti permintaan maupun pengiriman akan dilakukan oleh gudang pintar tersebut. Nah, hal ini sangat membantu di kala pandemi karena ada banyak sekali teman-teman UMKM yang pekerjanya tidak bisa masuk kantor maupun terpaksa harus mengurangi jam kerja karyawan. Sementara permintaan di online masih tinggi. Yang ketiga, layanan pelanggan kami tetap buka 24 jam dan 7 hari seminggu, walaupun kami di Tokopedia sudah melakukan work from home sejak Maret sampai hari ini. Dan yang keempat, memberikan proteksi asuransi untuk para penjual Tokopedia bekerja sama dengan perusahaan asuransi mitra kami. Berikutnya, nah ini adalah beberapa dampak yang sempat kami potret ketika Maret 2020. Yang terlihat jelas adanya pelonjakan permintaan untuk kategori kesehatan, produk kebutuhan sehari-hari, dan makanan minuman. 3 kategori yang memiliki lonjakan paling tinggi, yang pertama adalah kesehatan, berupa hand sanitizer, vitamin, dan masker. Jadi pada bulan Maret, kami mencatat selama 42 menit, kami bisa menjual 72.000 pieces hand sanitizer kepada konsumen kami. Kemudian yang kedua adalah kategori rumah tangga seperti disinfektan, tisu, kemudian air purifier, dan yang terakhir adalah kategori makanan minuman seperti daging, jahe gitu ya. Mungkin karena masyarakat Indonesia ingin membuat empon-empon untuk memperkuat daya tahan tubuhnya, kemudian juga mie instan. Di platform kami tercatat lebih dari 100 ton daging sapi terjual, kemudian penjualan masker juga tumbuh 197 kali di pandemi ini. Jumlah penjual kategori health and personal care itu naik 2,5 kali karena banyak sekali teman-teman penjual yang akhirnya on board di Tokopedia. Transaksi juga meningkat hampir 3 kali di kategori health and personal care.
Dan jumlah jahe yang terjual itu kalau kami hitung itu bisa membuat minuman herbal untuk 350.000 orang masyarakat Sukabumi. Jadi sangat-sangat banyak. Fakta-fakta yang menarik lainnya misalnya melalui Tokopedia kami bisa menghimpun donasi lebih dari 10 miliar rupiah. Nah, ini sebetulnya menunjukkan bagaimana ekosistem online itu bisa menjadi salah satu ekosistem yang membuat baik penjual maupun pembeli dapat bertahan di tengah-tengah berbagai tantangan yang ada. Seperti itu. Berikutnya, untuk bisnis kami, ini juga kami mencatat peningkatan penjualan untuk kesehatan dan kebutuhan pribadi, seperti yang tadi saya ceritakan. Kemudian banyak juga kami melihat pertumbuhan penjual yang baru go online, juga bisnis-bisnis offline yang dulu benar-benar hanya mengandalkan offline bisnis seperti kafe dan restoran, mereka sudah mulai onboard online di Tokopedia dan mengeluarkan inovasi-inovasi baru dengan makanan beku, mengeluarkan kopi dengan kemasan seliter dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah brand besar juga banyak sekali yang go online sebagai official store. Nah, kita melihat pandemi ini tidak hanya menghantam teman-teman UMKM, tetapi juga banyak sekali produsen-produsen besar yang akhirnya kami berhasil ajak on board ke Tokopedia. Kita bisa lihat di sini merek-merek seperti Nivea, Gramedia, Kalbe, Miniso, Wardah, itu adalah brand-brand besar yang akhirnya berhasil berkembang dan bertahan selama masa pandemi ini karena menggunakan ekosistem online. Berikutnya. Nah, mungkin yang ketiga adalah bagaimana ekosistem online sebagai penopang ekonomi ini, karena kita melihat new normal tentunya akan sangat berbeda dari sebelum pandemi terjadi. Berdasarkan riset GDP Venture, ini terlihat 30% konsumen akan memilih lebih sering berbelanja online, yang sebelumnya mungkin shopping di grocery stores, kemudian di convenience stores, di supermarket, farmasi sampai akhirnya mengunjungi mall, itu nantinya sebagian dari mereka akan memilih platform online untuk berbelanja, terutama untuk kategori FMCG. Jadi kami melihat ini juga merupakan perubahan behavior dari konsumen yang kita juga harus bisa manfaatkan momentum ini untuk sama-sama mengajak dunia usaha bergabung ke platform online sehingga hubungan antara permintaan dan supply itu bisa terhubung dengan baik. Berikutnya, ini adalah beberapa inisiatif yang Tokopedia lakukan, yaitu membawa acara-acara offline ke online. Kalau kita lihat sebetulnya dengan adanya pandemi hampir tidak ada acara offline berlangsung, sementara banyak sekali pengusaha-pengusaha yang mengandalkan bazar atau acara offline untuk menopang bisnis. Jadi kami mengajak komunitas-komunitas ini untuk bergabung dan mencoba menyelenggarakan event mereka di online. Seperti misalnya Jaklot, ini adalah merupakan acara fashion online, merek lokal, dengan membawa ke Tokopedia, pertumbuhan pesanan pada merchant-merchant yang terlibat itu sampai 4,6 kali lipat. Sementara Jakarta Sneaker Day, ini juga sangat populer di kalangan milenial, ini adalah acara untuk komunitas pecinta sneakers, dengan membawa ke online ternyata pertumbuhannya justru 3,7 kali lipat. Kemudian ada juga Big Bad Wolf, ini juga mungkin Bapak dan Ibu juga sudah sangat mengetahui, biasanya diselenggarakan di AIS BSD, event offline, ini kita bawa ke online, di hari pertama campaign, buku-buku yang terjual berhasil terjual sampai 80%. Nah, mengingat kesuksesan ini, kita juga akan menyelenggarakan BBW di tahap berikutnya, yaitu pada tanggal 25 Juni sampai 1 Juli. Kemudian yang terakhir adalah Market Museum, ini juga merupakan event offline di mana para UMKM brand lokal biasanya membuat bazar dan pengunjungnya sangat banyak. Justru ini juga kita bawa ke online. Nah, kita melihat pertumbuhan ketika dibawa ke online itu sangat tinggi. Kenapa? Karena sebetulnya ekosistem ini mampu menjangkau seluruh Indonesia. Kalau dulu mungkin target Jaklot atau Jakarta Sneakers betul-betul masyarakat Jakarta, dengan membawa ke online, mereka bisa menjangkau berbagai masyarakat di seluruh Indonesia. Berikutnya, selain itu kami juga memiliki kolaborasi mendorong penjualan UMKM atau mendorong teman-teman UMKM untuk go online bersama Tokopedia. Yang pertama, bersama Kemenparekraf dan Kemenperin, kami menyelenggarakan kampanye Satu Dalam Kopi dan Ramadan Bangga Lokal untuk membantu teman-teman UMKM, khususnya di sektor pelaku industri kopi dan busana muslim, ini untuk
bertahan meningkatkan penjualan. Karena di awal-awal pandemi mereka langsung drop, pertama karena tidak ada lagi orang yang pergi ke kafe untuk ngopi-ngopi, dan juga orang menahan purchase-nya untuk membeli baju dan lebih fokus ke makanan minuman. Nah, ini kita mencoba formulasi penetrasi kepada komunitas-komunitas dan meminta mereka melakukan inovasi untuk di online. Dalam 7 hari kampanye, di kampanye Satu Dalam Kopi ini, penjualan hariannya tumbuh sekitar 57%, kemudian trafficnya naik sebanyak 75%. Jadi kalau kita lihat gitu ya, misalnya di Kopi Tuku dulu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Jakarta Selatan. Dengan bergabung di Tokopedia dan online, mereka bisa menjangkau seluruh wilayah Jakarta, sehingga sampai sekarang mereka belum melay-off karyawan atau mengurangi karyawan dan tetap bisa bertahan karena adanya platform online. Yang kedua, Ramadan Bangga Lokal juga banyak inovasi-inovasi dari para pelaku busana muslim, itu justru yang lebih sesuai dengan kondisi pandemi. Ada yang berinovasi dengan menjual celemek, kemudian membuat masker kain, dan kita lihat peningkatan transaksinya itu penjualannya sampai 5 kali lipat. Nah, yang terakhir ini adalah kampanye nasional di mana Tokopedia juga menjadi salah satu champion, yaitu Bangga Buatan Indonesia. Ini adalah gerakan nasional untuk memajukan produk lokal. Waktu itu di-launch oleh Pak Presiden Jokowi. Dari sini kami sudah berhasil meng-onboard 100.000 UMKM yang telah bergabung di Tokopedia sejak diluncurkan di awal Juni. Dari total campaign ada 300.000 UMKM yang berhasil onboard, dan 100.000-nya adalah melalui platform Tokopedia. Dari sisi transaksi, teman-teman yang bergabung di dalam campaign ini mencatat peningkatan penjualan sampai 3 kali lipat dan pertumbuhan pesanan sampai 4 kali lipat dibanding sebelum adanya kampanye Bangga Buatan Indonesia. Nah, ini kami ingin menekankan bahwa sesungguhnya banyak sekali fitur-fitur di ekosistem online yang kita bisa manfaatkan, kita bisa kolaborasikan, terutama untuk teman-teman pengusaha dan UMKM untuk menyongsong new normal ini. Karena kami melihat ke depannya konsumen akan tetap berbelanja online dan justru memaksa diri mereka untuk memahami online agar tidak pergi terlalu sering ke keramaian. Di sisi lain, teman-teman UMKM juga banyak akhirnya on board dan merasakan, oh ternyata kalau bergabung dengan ekosistem online, penetrasi pasar maupun potensi pasar yang bisa dijangkau itu jauh lebih luas dibandingkan hanya mengandalkan bisnis offline. 5 menit lagi ya. Iya Pak Edi, pas ini slide terakhir kalau tidak salah. Terima kasih banyak, mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi Pak Edi di sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Bu Astri. Saya sudah melihat produk-produk yang halalnya sudah ada masuk di situ juga. Ya, sia-sia masyarakat ekonomi syariah bekerja sama dengan Tokopedia. Untuk tidak berlama-lama lagi, akan menyampaikan catatan atau paparannya Adaptive Innovation and Transformation. Nah, kami mengundang Pak Rudi Tanjung, kami persilahkan. Selamat sore Pak Edi, terima kasih atas introduction-nya. Memang IPB jadi institut fleksibel banget Pak katanya ya. Terima kasih juga Pak Mirza, tadi opening presentasinya saya rasa relevan sekali dengan nanti apa yang ada di presentasi saya. Ini mungkin karena yang terakhir jadi agak berat, jadi harus saya bikin agak ringan sedikit. Saya buka slide saya dengan pertanyaan sebenarnya. Karena prinsip saya adalah kalau malu bertanya sesat di jalan, Pak. Dengan catatan jangan terlalu banyak bertanya juga, nanti malu di jalan gitu ya. Nah ini slide pertamanya boleh. Ini mungkin pertanyaannya adalah begini, apakah kan tadi sudah banyak sekali sintesa-sintesa dari papernya Pak Mirza, kemudian tren-tren yang diprediksi oleh dari World Bank dan lain sebagainya. Apakah inovasi yang ngedrive transformasi atau sebaliknya transformasi yang ngedrive inovasi gitu ya? Karena kalau kita lihat kita ke next slide-nya ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya apa yang terjadi di industri kita ini dan ini berlaku secara global itu kan terjadi adanya transformasi yang evolving gitu ya. Dan ini relevan sekali karena tadi ada Mas Anang dan Mbak Astri. Ini kan kalau Mas Anang tadi cerita mengenai Google dan ini kebetulan walaupun kita nggak pernah ketemu tapi ini muncul Google di sini
Kalau kita lihat di late 90s atau early 2000 ya, Mas Anang ya, itu Google sudah ada tapi hanya berupa search engine saja gitu ya. Tapi look how Google is transforming up to now. Sekarang ada yang namanya Google Cloud gitu ya, di tahun 2020-an ini. Nah, kalau kita lihat, jadi pada tahun itu, pada late 90s, yang terjadi kan trennya adalah internet. Jadi bangkitnya dan munculnya teknologi internet ya, yang dulu kita setengah mati kalau ngirim email dan lain sebagainya, terus sekarang sudah jauh luar biasa, kontennya jauh lebih enrich gitu ya. Dulu jadi sudah ada Yahoo dan Amazon. Kemudian kalau kita lihat di early 2000 sampai di era setelah 10 tahun setelah sampai dari early 2000 itu adalah mobile technology gitu ya. Jadi ini masih gambarnya Nokia karena dulu yang paling ngetop tentunya kalau nggak Nokia ya paling Ericsson ya pada saat itu ya. Kemudian kita lihat kalau search engine-nya ada Microsoft Search Network di situ. Terus kemudian kita lihat lagi transformasi dari era itu 2010 ke 2015 gitu ya. Itu adalah kemudian kombinasi antara internet dan mobile menjadi mobile internet. Nah, itu yang kemudian kita namakan democratize mobile dan internet. Jadi demokratisasi sehingga orang secara mudah mendapatkan akses internet melalui mobile gitu ya. Di situ kita ingat zaman keemasannya BlackBerry ya, waktu itu udah paling top banget deh. Tapi kemudian BlackBerry kemudian berevolusi juga menjadi dari ada menjadi tiada gitu ya. Kemudian dari 2015, nah ini eranya Mbak Astri nih, ada Tokopedia di situ. Era digital di mana kemudian customer driven solution supported by digital. Tadi I think Mbak Astri panjang lebar menjelaskan bagaimana solusi-solusi yang ada di Tokopedia yang sudah berdiri selama 11 tahun dan saya rasa pada waktu didirikan mungkin juga tidak terbayang bahwa sekarang bentuknya sampai seperti sekarang ya. Nah, jadi itu masih pertanyaannya begitu kan, apakah inovasi mendrive transformasi atau transformasinya yang mendrive inovasi? Kalau kita masih ingat juga ada satu brand lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, IBM gitu ya. Dulu kan IBM kita tahu ya itu udah merek laptop paling terkenal lah udah. Tapi sekarang kan merek laptop itu jadi Lenovo kan. IBM sendiri bertransformasi juga menjadi mungkin solutions atau consultant sekarang kan lebih banyak ke software daripada hardware ya. Next slide please. Jadi kalau kita ngelihat tadi yang dalam konteks berevolving tadi, bertransformasi tadi, sebenarnya kalau kita lihat nggak ada definitif blueprintnya juga pada saat itu. Pada saat orang-orang menciptakan sebuah solusi tertentu, tapi mereka dengan cepat, kuncinya mungkin mereka dengan cepat beradaptasi dan berevolving pada saat itu. Kita lihat pada saat e-commerce dibikin, nama-namanya ada di situ, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Kemudian pada saat e-commerce itu ada, kemudian muncullah kemudian solusi untuk day-to-day-nya. Dan e-commerce juga semakin berkembang karena ada solusi day-to-day itu, yaitu ada Gojek, Grab, Uber, dan lain sebagainya, karena ada solusi logistik di situ. Ada solusi logistik, terus kemudian dilihat juga pada saat itu orang bertransaksi secara e-commerce, tapi kemudian mengalami ketidaknyamanan pada saat payment gitu kan. Kemudian muncullah solusi-solusi payment. Nah ini ada company-nya Pak Mirza sekarang ya, Pak OVO, ya. Ada Dana, ada GoPay, ada Wallet, gitu ya. Nah, kemudian setelah muncul solusi-solusi payment untuk mengadres isu user experience yang ada di e-commerce tadi, kemudian mereka selalu melihat apalagi nih yang membuat kita kemudian bisa benefiting dari platform itu. Oh ternyata loan, mereka memerlukan, customer memerlukan pada saat membeli barang. Kalau mereka nggak punya uang tapi ingin membeli barang, bagaimana kita bisa bantu? Muncullah kemudian nama-nama seperti Home Credit, Investri, Kredit Pintar, Paylater gitu ya. Nah kemudian juga tren berikutnya setelah fintech atau startup memulai hal-hal tersebut, kemudian banking kemudian mau ikut juga di dalam memberikan solusi di dalam ekosistem tersebut ya. Tentunya Digibank by DBS, Genius by BTN, Tomorrow ada juga ya. Nah jadi sekarang ini kemudian kita lihat ternyata banking pun harus berevolusi atau berevolving, bertransformasi menjadi seperti startup ya. Next slide please. Nah sekarang kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini ya, bagaimana dampak COVID.
Nah, kita lihat nih COVID-19 ini jadi apa sebenarnya? Apakah dia akan menjadi major transformation driver dari digital agenda semua orang? Karena ini kan semuanya kita semua pelaku pasar ini semua punya agenda digital kan. Nah, kalau udah kayak gitu, apakah kita adaptive enough atau kita bisa evolve dan transform dengan katalisator si COVID-19 ini gitu loh. Jadi tadi Pak Mirza juga sudah mention ada salah satu kajiannya bahwa mungkin dengan COVID ini justru menjadi katalisator agenda-agenda digitalnya. Karena yang dulunya seperti tidak mungkin atau sepertinya lambat, misalnya work from home itu sebenarnya sudah menjadi dambaan semua perusahaan untuk bisa membuat karyawannya work from home. Tapi kenyataannya kejadiannya sedikit sekali company-company, kecuali mungkin tech company yang bisa mengaplikasikan work from home. Tapi ternyata sekarang bank seperti kita kemarin pada saat peak-peaknya COVID, pandemik itu, kita hanya 20% yang masuk kantor, 80%-nya di rumah. Apakah banknya nggak jalan? Ternyata banknya masih jalan juga gitu ya. Ya pertanyaan nanti apakah jalannya seproduktif atau seefisien pada saat teman-teman masuk kantor. Tapi intinya masih bisa dijalankan. Nah, jadi mungkin COVID-19 ini ada pengaruhnya menjadi katalisator digital agenda dari kita semua ya. Nah, sekarang pertanyaannya banking sendiri gimana? Next slide, please. Kalau semuanya sudah digital dan lain sebagainya, jadi banking ini apakah masih diperlukan? Nah, jadi saya rasa mungkin ya, jawabannya adalah banking sendiri mungkin masih diperlukan. Tapi banknya gimana? Apakah banknya harus ada presence-nya? Karena kalau kita lihat kita ngomongin digital bank, kita ngomongnya pure digital bank di mana kita branchless ya. Artinya mulai dari account opening sampai bertransaksi sampai reporting itu branchless, nasabah tidak perlu ke bank. Jadi nanti trennya saya rasa adalah the function of banking itu masih ada, tapi banknya sendiri sudah nggak kelihatan lagi karena banknya itu akan embedded di dalam kehidupan sehari-hari ya. Next slide please. Karena people tadi kita bilang kan transformasinya apa? Jadi kalau kayak gitu yang mendrive orang untuk berinovasi. Nah, inilah mungkin customer needs itu penting ya. Customer needs dan user experience dari nasabah. Jadi people expectation kalau kita lihat sudah berubah. Kalau sekarang orang semuanya pengen yang simple. Everything instant gitu. Tapi jangan lupa juga tadi Pak Indonesia ngingetin tuh harus secure juga gitu kan. Pengennya melakukan transaksi, aduh nggak usah repot-repot deh, anytime, anywhere, saya mau transaksi lagi malam-malam tidur. Tadi Tokopedia juga sudah bilang ini 24 jam transaksinya gitu. Itu kan ciri khas milenial zaman sekarang atau consumer yang sekarang semuanya pengen ya udahlah, saya pengen bisa melakukan apa aja dan kapan saja gitu ya dan di mana saja gitu ya. Nah jadi dan mereka juga expect company harus atau provider harus understand me gitu ya. Jadi personalization I think is the key in the future gitu ya. Jangan kebalikannya ada zamannya lagi company mengharapkan customernya mengerti mengenai company tersebut. Nah, ini kemudian tadi kita lihat social distancing, work from home ini kemudian menjadi pemicu gitu ya. Pemicu bagaimana nanti bank harus bertransformasi atau berevolving ya. Jadi bank dalam konteks ini artinya bank harus beradaptasi untuk memenuhi customer expectation tadi. Nggak bisa itu zamannya bank mendiktate customer. Pokoknya banknya bilang misalnya, pokoknya gue bisanya begini terserah lu mau ikut take it or leave it gitu. Wah, itu kayaknya kedepannya bank sudah nggak bisa begitu lagi. Bank harus memahami bahwa customer behavior sudah akan berubah gitu ya. Next slide please. Nah perubahannya gimana? Ini kalau ada yang ingat gambar sebelah kiri, jadi ketahuan ininya kelompok umurnya ya. Jadi kalau dulu kita dengerin musik masih pakai tape ya. Saya belum pasang gambar pakai pensil ya. Dimana kalau kusut kita mesti gulung pakai pensil gitu ya. Tapi sekarang ini kan sudah nggak ada lagi nih. Itu kalau kita lihat gambar ini mungkin dulu ada iPod, tapi mungkin semua orang udah pakai aplikasi seperti Spotify gitu ya. Jadi the way the product and services delivered itu sudah berubah banget gitu ya. Modelnya dari yang bentuknya mungkin physical menjadi bentuknya digital ya. Kemudian next slide please. Jadi kalau dalam konteks balik lagi ke banking, jadi itu banking
It's not somewhere that you go anymore. Jadi mereka artinya apa? Nggak perlu ke cabang lagi gitu ya. It's something you do gitu. Artinya ya bagaimana kita caranya membuat itu embedded di dalam kehidupan sehari-hari dari pelanggan-pelanggan kita gitu ya, tanpa mereka harus pergi ke brands gitu ya. Itu yang kemudian sesuai dengan tagline-nya DBS nantinya. Kalau kita ke next slide, kalau kita lihat logo di kanan atas, live more, bank less. Jadi artinya yaitu jadi kegiatan bankingnya itu ada, tapi itu sudah merupakan kegiatan sehari-hari dari si nasabah. Dia tidak harus pergi khusus ke bank untuk melakukan transaksinya. Nah, kalau kita lihat bagaimana kemudian DBS sendiri menjawab tantangan persis seperti yang disampaikan oleh Pak Mirza di depan tadi, banyak sekali tren-tren yang disebutkan, dan itu memang benar-benar apa yang sudah terjadi di kita, not only DBS, saya rasa nanti semua bank juga mengalami hal yang sama. Jadi kita bertransformasi, kita sendiri kebetulan mendapatkan 3 tahun berturut-turut jadi Best Digital Bank of the Year di group level. Nah, tapi sekarang mungkin pertanyaannya setelah jadi Best Digital Bank of the Year, jadi apa? Kalau kita lihat tadi B3W itu, walaupun itu jargonnya kita, tapi itu singkatan sebenarnya Pak, singkatan dari Best Bank for a Better World. Karena itu ada hubungannya nanti dari poin keempat dari yang di bawah ini. Nanti saya coba mulai dari satu-satu dulu ya. Jadi transformation itu bentuknya gimana? Transformasi itu bentuknya adalah a deep thinking about our basic value proposition. Ini tadi ada hubungannya dengan kita ngomong bahwa customer itu sekarang berubah gitu ya. Jadi kita harus lihat apa sih value proposition-nya kita terhadap customer. Nah, kalau kita lihat hashtag JTBD, ini again banyak jargon yang ini, tapi saya pelan-pelan akan saya jelaskan jargonnya. Itu job to be done. Jadi artinya apa yang harus dilakukan untuk memenuhi value proposition yang tadi dibutuhkan atau diperlukan oleh si customer. Nah, itu kita harus lihat, itu harus kita lakukan deep reading untuk melihat apa sih sebenarnya itu. Itu yang akan nanti mendrive inovasi kita gitu ya. Nah, yang kedua, shift in culture. Act as tech startup gitu ya. Nah, ini kita ini saking obsesinya kita terhadap digital, kita sampai ingin kita itu menjadi, kalau bapak-bapak ibu-ibu ingat salah satu karakter di Lord of the Rings, Gandalf ya. Gandalf itu kemudian menjadi jargon kita karena itu merepresent G-nya Google. Nah, ini ketemu Mas Anang lagi. Google, E-nya Apple, N-nya Netflix, D-nya itu nanti kita DBS, E berikutnya adalah Amazon, L-nya itu LinkedIn, F-nya itu Facebook. Jadi kita pengen jadi part of Gandalf, kita pengen jadi part of the startup atau teknologi company gitu. Jadi kita benchmarkingnya sudah ke sana, nggak ke bank lagi gitu. Karena kita ngelihat itulah yang mungkin akan mendrive digital agenda kita selanjutnya gitu ya. Nah, yang ketiga apa? Kalau udah kayak gitu berarti kita harus melakukan a comprehensive re-architecture terhadap teknologi kita gitu loh. Ini another jargon lagi, hashtag di FNO ini design for no ops. Jadi kita usahakan setiap proses yang kita mau kita lakukan nanti kalau bisa design for no ops. Kenapa? Supaya waktu kita mau scaling up jadi lebih gampang gitu. Karena kalau masih pakai operations manual, ada manual handlingnya dan lain sebagainya, waktu kita mau scaling up jadi lebih lambat gitu ya. Nah, tapi jangan lupa juga terlepas dari 3 agenda di depan yang hubungannya erat dengan digital atau transformasi, kita harus ingat juga ke depannya saya rasa, dan ini lagi-lagi dalam konteks COVID, kita harus sebagai institusi, itu kita harus juga mendapatkan social license dari customer kita. Jadi saya rasa nanti institusi, enggak hanya bank lah, semua institusi yang survive ke depannya, selain dia bisa mengadres digital agendanya, tapi juga yang bisa mengadres mendapatkan social license dari para nasabahnya. Jadi itu penting dalam konteks sustainability juga ya. Oke. Next slides. Nah, sekarang kemudian perjalanan hidupnya si DBS sendiri gimana untuk menjawab tantangan-tantangan tadi seperti tren-tren yang dipaparkan di depan oleh Pak Mirza tadi. Jadi kita sendiri mengadres itu, dan ini saya rasa mungkin Pak Rudi mungkin 5 menit lagi kali ya. Iya, ini sudah tinggal 2 slide terakhir Pak. Kita mengadres itu mulai kita launch DigiBank kita itu tahun 2017 Agustus. Itu the first, mungkin ada Genius sebelumnya, tapi ini the first yang memakai biometric onboarding, dan juga kita punya ada spending tracker 24/7 virtual assistant ya, itu di Agustus 2017.
Kemudian kita menambahkan fitur credit card management, bayar beli dan selanjutnya. Dan mungkin yang paling yang saya mau highlight mungkin pada waktu tahun 2019 kita menambah fitur yaitu remittance di dalam digital banking kita. Ini dalam konteks mempermudah, lagi-lagi mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Melakukan transaksi luar negeri falas itu melalui handphonenya kemana saja, free of charge dan almost same day tergantung nanti cut off time-nya. Kemudian kebetulan pemerintah juga sudah mengeluarkan ISBN, surat berharga negara, ORI dan lain sebagainya, itu semua dengan mudah dapat dilakukan transaksi itu melalui digital bank dan tambahan-tambahan fitur di additional bayar beli ya. Nah itu yang kemudian berevolusinya ke sana. Tadi Pak Mirza juga bilang ada untuk loan dan lain sebagainya, kita juga melakukan hal tersebut. 60 detik ke proses approval-nya itu yang kemudian mendrive transformasi kita ke depannya. Nah saya rasa jadi itu yang membuat, itulah filosofinya. Apakah tadi balik lagi ke pertanyaan awal, apakah semuanya ini inovasi ini didrive oleh transformation atau transformation karena kayak COVID ini kan kita bertransformasi gara-gara COVID. Gara-gara COVID kita membuat mempunyai inovasi-inovasi digital selanjutnya. Saya rasa mungkin itu saja slide-nya. Oke, masih ada 2 slide lagi. Sorry, next slide. Jadi kuncinya, kata kunci pertanyaannya balik lagi ini tadi pertanyaannya how we adapt with the current situation gitu ya. Kedepannya gimana? Ini yang kedepannya adalah next slide please. Kedepannya tadi Pak Mirza juga ada menyebutkan face biometrics ya. Jadi saya rasa face biometric akan menjadi tren kedepannya. From offline to online, persis seperti tadi Tokopedia juga sudah menjelaskan. From bank assisted investment menjadi self-service investment. Jadi sekarang kalau dulu mesti ada RM yang menjelaskan mengenai ORI dan lain sebagainya, sekarang mereka bisa melakukan transaksi ORI di dalam digital bank kita. Dan kemudian ini saya rasa nanti kita akan maximize online engagement channel ya. Jadi saya rasa itu satu lagi, next slide yang terakhir. Pertanyaan lagi, what's the future of banking? Pertanyaan buat kita adalah ya, will all banking service becoming digital? Apakah fisikal benar-benar akan hilang? Nah, ini kan belum ada jawabannya. Mungkin tetap masih ada fisikalnya, tapi berapa persen? Will banking be taken over by non-banks ya ke depannya? Will and should all banks evolve to digital bank? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa harus kita jawab ke depannya dan melihat dari perubahan infrastruktur digital maupun kepentingan-kepentingan nasabah. Sekian Bapak-Bapak, Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi, Pak Anang juga terima kasih, Bu Astri terima kasih bisa berkesempatan untuk join dengan webinar LPPI kali ini. Dan saya kira sama-sama ya pada prinsipnya itu adalah bagaimana menjadikan COVID-19 ini sebagai katalisator untuk menjadi era yang lebih baik lagi. Tadi berkolaborasi gitu ya, terus juga sadar akan perilaku yang lebih sehat dan sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih dari mewakili LPPI kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kepada para pengikut peserta dari webinar ini yang jumlahnya cukup besar ya. Jadi yang di classroom sendiri ada 90, tapi di live streaming di video streaming itu sampai lebih dari 500 ya, 540 kalau tidak salah. Jadi semoga ini bisa bermanfaat apa yang diberikan oleh para pembicara kita pada siang hari ini dan juga tadi oleh Pak Mirza ya selaku memberikan pembukaan, memberikan keynote speech. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada Pak Anang, Pak Rudi, Mbak Asri. Ya mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa jumpa kembali ya. Bila terus ada. Assalamualaikum Pak Edi, terima kasih. Sama-sama semuanya. Ya, stay safe. Ya. Dan saya kembalikan kepada MC Nindi, silakan. Baik Pak Edi, terima kasih. Mengenai new normal, new business model ini sepertinya sudah kita terapkan ya Pak ya di LPPI ya, dengan Google Classroom ya Pak ya, mengubah kelas yang tadinya offline menjadi online dan dapat diikuti oleh peserta dari mana saja gitu, tidak harus dari Kemang Raya 35 ini ya Pak ya. Ya, betul. Baik. Akhir kata kami dari panitia webinar mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semuanya.
Sampai bertemu kembali di webinar selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.